Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sar'an MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman kelas C Hukum Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mira Rosida dengan NIM 12130200105 sebagai moderator kelompok 5 akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama, M. Fajar Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 12130200100. Yang kedua, M. Rafli Harsa dengan nomor induk mahasiswa 12130200101. Yang ketiga, Makbulah Nura dengan nomor induk mahasiswa 12130200103. Yang keempat, ada Mira Rosida dengan NIM dengan nomor induk mahasiswa 12130200105. Yang kelima, Muhammad Farihin Abdul Basit Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 12130200106. Dan yang keenam, Muhammad Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 12130200109. Yang ketujuh, Nabila Aisyah Putri Santosa dengan nomor induk mahasiswa 12130200126. Yang kedelapan, Ning Dalfa Vanisa Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12130200133. Dan yang terakhir, ada Nining Kartini dengan nomor induk mahasiswa 12130200135. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Hadis pada Masa Pasca Kodifikasi. Sebelumnya, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama agar kegiatan presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan 3 subbab materi yang terdiri dari: yang pertama, pengertian tadwin atau kodifikasi hadis; yang kedua, perkembangan hadis pada masa sesudah kodifikasi; dan yang terakhir, faktor-faktor pendorong kodifikasi hadis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penyampaian materi pertama mengenai pengertian tadwin atau kodifikasi hadis yang akan disampaikan oleh Saudara M. Rafli Harsa dengan nomor induk mahasiswa 12130200101. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi mengenai pengertian tadwin atau kodifikasi hadis. Kodifikasi yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif perorangan atau untuk keperluan pribadi. Kodifikasi ini bertujuan untuk menjaga hadis Nabi dari kepunahan dan kehilangan, baik dikarenakan banyaknya periwayat penghafal hadis yang meninggal maupun karena adanya hadis-hadis palsu yang dapat mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi. Kodifikasi hadis yang dimaksudkan di sini adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis-hadis Nabi yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Khalifah ke-8 Bani Umayyah yang kemudian ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa-masa berikutnya hadis-hadis terbukukan dalam kitab-kitab hadis. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara M. Rafli Harsa atas penyampaian materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, materi kedua mengenai perkembangan hadis pada masa sesudah kodifikasi akan disampaikan oleh Saudari Nabila Aisyah Putri Santosa dengan nomor induk mahasiswa
121-302-0126. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan hadis pada masa sesudah kodifikasi. Pada masa kodifikasi dilakukan dengan cara seleksi atau penyaringan hadis. Kodifikasi ini terjadi ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun sampai dengan Al-Muqtadir, sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya, yaitu periode tadwin, belum berhasil memisahkan beberapa hadis yang doif dari yang sahih. Bahkan masih ada yang maudhu tercampur pada yang sahih. Dalam masa pasca kodifikasi ini terdapat beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama, kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah ini merupakan masa penyaringan dan pemisah antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Pada masa ini pula dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu sahih atau dhaif. Para periwayat juga tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diteliti kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Para ulama hanya menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi lengkap dengan sanadnya, yang kemudian kitab-kitab hadis hasil karya mereka disebut musnad. Banyak kitab-kitab musnad yang ditulis dari abad 2 sampai abad 3 Hijriah. Antaranya kitab-kitab yang ditulis oleh Abu Daud Sulaiman ibn Jarud At-Toyali, Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi, As'ad ibn Musa Al-Umawi, Ubaidullah ibn Musa Al-Abbasi, Musasad Al-Basri, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Roat, dan Utsman ibn Abi Syaibah. Di antara musnad-musnad itu, musnad karya Ahmad ibn Hamdalah yang terlengkap dan paling luas cakupannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudari Nabila Aisyah Putri Santosa atas penyampaian materinya dengan sangat baik. Kelanjutan materi mengenai kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah akan disampaikan oleh Saudara M. Fajar Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 121-302-0100. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk menyampaikan materi melanjutkan dari Nabila Aisyah. Pada periode abad ketiga Hijriah ini disebut masa kejayaan sunnah atau dalam kurung min usur al-indihar atau disebut masa kemasan sunnah min al-usur al-jahabiyah. Maka lahirlah buku induk hadis 6 atau Umamat Kutub As-Sittah, yakni buku hadis sunnah al-jami as-sahih yang dipedomani oleh umat Islam dan buku-buku hadis musnad. Maksud buku induk hadis 6 ialah buku hadis yang dijadikan pedoman dan referensi para ulama hadis berikutnya, yaitu yang pertama itu adalah Al-Jami As-Sahih di Al-Bukhari tahun 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua itu Al-Jami As-Sahih di Muslim bil Al-Hajjaj Al-Qusairi dari tahun 204 sampai 261 Hijriah. Yang ketiga itu Sunan An-Nasai li Ahmad ibnu Syuaib Al-Qurasani Al-Nasai dari tahun 215 sampai 303 Hijriah. Yang keempat itu adalah Sunan Abu Dawud li Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Sa'i Al-Sijindani dari tahun 202 sampai 276 Hijriah. Yang kelima itu adalah Jami At-Tirmizi li Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Surah Al-Turmuzi dari tahun 209 sampai 269 Hijriah. Yang terakhir yang keenam itu adalah Sunan Ibnu Majah Al-Qawazwini li Abdullah ibnu Muhammad ibnu Yazid ibnu Abdullah Al-Qawazwini dari tahun 209 sampai 276 Hijriah. Sunan Ibnu Majah dalam urutan di atas masuk ke dalam urutan ke-6 dari buku induk hadis karena di dalamnya tidak murni hadis sahih. Ada kalanya sahih hasan dan dhaif. Pertama kali yang memasukkan kitab ke-6 dari buku induk adalah Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi dalam bukunya At-Taraf Al-Kutub As-Sittah, kemudian diikuti oleh para ulama lain. Mungkin hanya cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih Saudara M. Fajar Firmansyah atas penyampaian materinya dengan sangat baik. Selanjutnya masih mengenai kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah, namun kali ini akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 121-302-0109. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya. Periode ini masa yang paling sukses dalam pembukaan hadis, sebab pada masa ini ulang hadis telah berhasil memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis atau dari hadis Nabi. Dari perkataan sahabat, tempatnya telah mengadakan sintetisasi atau nyaringan yang sangat cepat yang sehingga telah dapat dipisahkan mana hadis yang sahih dan mana yang bukan sahih. Dan yang pertama dari buku hadis sahih adalah Al-Bukhari, kemudian disusul oleh itu pada periode juga disebut masa kodifikasi dan pada ini lahir para hadis sekali menghadapi dan ujian kaum Mu'tazilah seperti Hambal, Isa bin Rohawi, Ali bin Al-Madani, Yahya bin Manin, Muhammad bin Abu Bukhari, Mus bin Hajjaj Bujar, dan lain-lain. Sebagai ini juga ada yang kodifikasi menurut berdasarkan nama periwayat para sahabat yang diperoleh yang disebut dengan musnad seperti yang pertama ini ada Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud atas. Yang kedua ada Musnad Abu Abdullah bin Al-Zubair Al-Humairi. Yang ketiga ada Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat ada Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amr Al-Barzah. Yang kelima Musnad bin Ya'la Ahmad bin Al-Musanna Al-Fli. Terima kasih pemaparannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Saudara Muhammad Abdillah atas penyampaian materinya dengan sangat baik. Selanjutnya rekan kami yakni Saudari Nengdalfa Vanisa Rahman dengan nomor induk mahasiswa 121-302-0133 akan menyampaikan materi mengenai perkembangan pembukuan hadis pada periode abad 3. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang perkembangan pembukaan hadis pada periode abad ketiga. Ini ada 3 bentuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musnad, yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya. Tidak per bab seperti fikih atau kualitas hadisnya yang ada sahih, hasan, dan doib. Misal semua hadis Nabi yang diperoleh dari periwayatnya Abu Hurairah dikelompokkan pada bab hadis-hadis Abu Hurairah. Contohnya yaitu kitab yang disusun secara musnad ialah Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua yaitu Al-Jami, yaitu teknik mengakumulasi 9 masalah yang aqaid, hukum, perbudakan atau disebut rikoh, adab, makan dan minum, tafsir, tarik dan sejarah, sifat-sifat akhlak atau disebut sama'il, fitnah atau disebut fitan, dan sejarah atau disebut manaqib. Misalnya kitab Al-Jami Al-Sahih li Al-Bukhari, Al-Sahih li Muslim, dan Jami At-Tirmidzi. Yang ketiga, teknik penghimpunan hadis secara bab seperti fikih. Setiap bab memuat beberapa hadis dalam satu topik, seperti Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abu Dawud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih Saudari Neng Dalva Vanisa Rahman atas penyampaian materinya dengan sangat baik. Selanjutnya rekan kami yakni Saudara Muhammad Farihin Abdul Basit Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 12130200106 akan menyampaikan materi mengenai kodifikasi hadis abad 4 hingga 7 Hijriah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi tentang kodifikasi hadis abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Kalau abad pertama, kedua, dan ketiga, hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan, pembukuan, serta penyaringan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in yang sistem pengumpulannya didasarkan pada pencarian sendiri, maka pada abad ke-4 dan seterusnya digunakan metode yang berlainan. Demikian pula para ulama yang terlibat pada sebelum abad ke-4 disebut ulama mutaqaddimun, dan ulama yang terlibat dalam kodifikasi hadis pada abad ke-4 dan seterusnya disebut ulama mutaakhirun. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama pada abad ini kebanyakan dikutip atau dinukil dari kitab-kitab karya ulama mutaqaddimun. Sedikit sekali yang mencari kepada para penghafal hadis, karena semua hadis sudah ditulis dalam beberapa kitab sehingga tradisi periwayatan hadis mulai berkurang. Pembukuan pada periode ini bertujuan untuk mengembangkan variasi pentadwinan terhadap kitab hadis-hadis yang sudah ada, seperti Al-Kutub, Al-Sittah, Al-Muwatta, Imam Malik Ibnu Anas, dan Al-Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, untuk menyusun kitab-kitab yang berbentuk jawami, tahrij, atrof, sarah, dan mutasor, dan menyusun hadis untuk topik-topik tertentu. Dengan demikian, usaha-usaha ulama hadis pada abad-abad ini meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah kitab sebagaimana dilakukan oleh Ismail Ibnu Ahmad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Furat, dan Muhammad Ibnu Abdullah Al-Zawzaqo dengan kitabnya Al-Jami Bayan Al-Sahihain. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang 6 dalam sebuah kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Aihaq, Ibnu Abdurrahman Ash-Shibli yang dikenal dengan Ibnu Hurrah dengan kitabnya Al-Jami. Yang ketiga, mengumpulkan hadis-hadis dan dari berbagai kitab ke dalam suatu kitab, sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi dengan kitabnya Masahib As-Sunnah, yang kemudian diseleksi oleh Al-Khot Ibnu At-Tabrazi dengan kitabnya Mishkah Al-Masabih. Yang terakhir, yang keempat, mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam suatu kitab hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dengan kitabnya Muntaqwa Al-Akhbar, yang kemudian disyarah oleh Asy-Syauni dengan kitab Nail Al-Autar. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudara Muhammad Farihin Abdul Basit Firmansyah atas penyampaian materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, materi terakhir pada subbab 2 yaitu tentang kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah hingga sekarang akan disampaikan oleh Saudara Makbulah Nura dengan nomor induk mahasiswa 12130200103. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi. Materi kali ini yaitu kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah hingga sekarang. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada abad ke-7 yaitu dengan cara menertibkan isi kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab tahrij, membuat kitab jami yang umum, kitab yang mengumpulkan kitab hadis hukum, mentahrij hadis yang terkenal di masyarakat, menyusun kitab atrob, mengumpulkan hadis disertai dengan menerapkan derajatnya, mengumpulkan hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mentasih sejumlah hadis yang belum disatasi oleh ulama sebelumnya, mengumpulkan hadis-hadis tertentu sesuai topik dan mengumpulkan hadis dalam jumlah tertentu. Periode ini memang tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya, ketika muncul kitab-kitab hadis yang model penyusunnya hampir sama seperti penyusun kitab-kitab jami, tahrij, atrob. Kitab-kitab jawami umum yang mengumpulkan hadis yang terdapat dalam beberapa kitab antara lain yaitu
Jami al-Masanid was Sunan al-Hadi ila Qawam al-Sunan karya al-Hafiz Ibnu Katsir. Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis hukum antara lain yaitu Al-Ima fi al-Hadis, Al-Ahkam karya Ibnu Daqiq. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudara Mangkula Nura atas penyampaian materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita memasuki subbab ketiga yang sekaligus menjadi materi terakhir pada presentasi kali ini, akan disampaikan oleh rekan kami yakni Saudari Nining Kartini dengan nomor induk mahasiswa 12130200135. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor pendukung kodifikasi hadis. Next slide. Kodifikasi hadis pada zaman Umar ibn Abdul al-Aziz dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka, sementara generasi penerus tidak diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah, seperti Khawarij, Rafidhah, Syiah, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis tersebut dapat menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor internal yaitu yang pertama, pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis-hadis Nabi, di mana hadis Nabi sangat berarti dalam rangka untuk memberikan petunjuk bagi umat Islam untuk kemaslahatan dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, karena Nabi memang pernah bersabda bahwa beliau meninggalkan dua hal yang jika umat Islam berpegang pada keduanya, mereka tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Nasyaburi. Faktor yang ketiga yaitu semangat keilmuan yang tertanam dalam umat Islam saat itu, termasuk di dalamnya aktivitas tulis-menulis dan periwayatan hadis. Faktor yang keempat, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Faktor yang kelima, para penghafal periwayatan hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan oleh adanya peperangan maupun yang lainnya. Faktor yang terakhir yaitu faktor keenam, adanya rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Kemudian faktor eksternal dari kodifikasi hadis. Faktor eksternal diantaranya yaitu yang pertama, penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayat hadis yang tersebar ke berbagai daerah. Faktor yang kedua, yaitu kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan antara lain oleh perbedaan politik dan aliran, dan kemudian hadis palsu mengancam keberadaan hadis Nabi. Tidak sedikit hadis yang mereka buat dapat meluluhlantahkan fondasi-fondasi Islam, sehingga apabila tidak dilakukan klasifikasi dan koleksi, dapat berakibat kehancuran agama Islam pada umumnya. Hadis palsu menurut Al-Qaimi telah berimplikasi pada terjadinya perpecahan umat Islam, dan bahkan menurut Al-Banawi, merupakan musibah besar yang berdampak pada banyak kerusakan baik di bidang akidah maupun syariah. Dalam masa pasca kodifikasi terdapat ulama yang terlibat di dalamnya antara lain, yang pertama Umar ibn Abdul al-Aziz, yang kedua Abu Bakar ibn Muhammad ibn Hazm, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Muhammad ibn Shihab az-Zuhri. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nining Kartini yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Alhamdulillah, materi demi materi sudah disampaikan dengan sangat maksimal oleh para pemateri. Namun, sebelum menutup presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hadis pada masa pasca kodifikasi. Kodifikasi adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah.
bukan dilakukan atas inisiatif perorangan atau untuk keperluan pribadi. Pembukuan ini dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Pada perkembangan hadis pasca kodifikasi, proses pembukuan hadis dilakukan dengan cara seleksi, penyaringan, dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in yang dilakukan oleh tabi'in dan tabi'in. Selain melakukan hal di atas, tabi'in dan tabi'in juga mengembangkan proses pembukuan di atas. Dalam proses pengkodifikasian ini, pasti ada suatu faktor yang mendukung suatu perkembangan dan penyebaran baik itu internal maupun eksternal. Contohnya sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk kemaslahatan dalam menempuh kehidupan dunia dan akhirat, dan Islam dapat disebarkan secara meluas. Baiklah, materi sudah dijelaskan dari awal hingga akhir serta kesimpulan telah disampaikan, maka kami akhiri saja presentasi kali ini. Saya selaku moderator sekaligus mewakili rekan-rekan anggota kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama berjalannya presentasi. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Sar'an MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan juga kepada rekan-rekan kelas C yang telah menyaksikan apa yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan presentasi ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.